Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah Natal. Walaupun saat ini kita online Bapak Ibu, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada pagi hari ini, amin. Baik, saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu membawa setiap hidup kami. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
seperti-Mu Tuhan. Kau besar Yesus, Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah-Ku yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kemurahan Tuhan. Kami ada Tuhan hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya Bapa itu hanya kasih karunia Tuhan untuk setiap kami. Kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh tahun ini boleh merayakan Natal, kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa tahun depan Tuhan Yesus pasti ada pertolongan Tuhan yang baru, pasti ada sesuatu yang baru Tuhan, ada yang luar biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Tuhan ibadah Natal ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar segala sesuatu Tuhan bersumber daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan terus menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengharapan kami serahkan di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saat ini kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya
nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian penyembahan kita. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Izinkan saya menyampaikan selamat Hari Natal. Puji Tuhan kita berjumpa kembali walaupun lewat media sosial. Saya percaya kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan bersama-sama bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memberkati kita dengan kesempatan untuk merayakan Natal di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala dan mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Kau anugerahkan bagi kami. Teristimewa pada pagi ini kami boleh bersama-sama hadir lewat ibadah Zoom, lewat ibadah online. Kami akan bersama-sama merayakan Natal, merayakan hari kehadiran dan kelahiran di tengah-tengah dunia sebagai manifestasi kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, urapi dan berkatilah firman-Mu, Berkati dan berkatilah hati dan pikiran kami, kuduskan, terkan, sucikan kami dengan darah Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Urapi dan pakailah hamba-Mu yang tidak dapatnya ini alat indah berkenan di hadapan-Mu, perlengkapi dengan hikmat, marifat, kuasa, otoritas, wibawa, dan karakter ilahi. Kekang, kendalikan, dan kuasai bibir dan mulut hamba-Mu, agar setiap huruf ataupun kalimat yang diizinkan terucap jangan satu pun dari pikiran ataupun rekayasa hamba-Mu, tapi bila semuanya mengalir dengan indah dari surga yang penuh urapan kuasa dalamnya, diagungkan, dipermuliakan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal walaupun di tengah-tengah pandemi yang sudah mulai memasuki tahun yang kedua, tapi kita bersyukur pada Tuhan sebab kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan tetap senantiasa menyertai kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Inilah pesan Natal yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui surat Petrus kita diingatkan bahwa kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga kita diperintahkan, kita diberi mandat, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjalin kasih dengan sesama. Oleh karena itu, izinkan saya memberi judul tema Natal kita pada pagi hari ini, Natal membangun dan merajut tali kasih persaudaraan yang tulus. Inilah yang menjadi tema Natal kita kali ini. Natal membangun dan merajut tali kasih persaudaraan yang tulus. Pesan Tuhan yang disampaikannya melalui surat Petrus ini tujuannya adalah agar kita sebagai gereja Tuhan membangun semangat persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia yang syarat dengan intoleransi, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar Natal itu dapat membumi dan bisa dinikmati oleh setiap insan yang sedang gelisah. Dan hasil akhir yang Tuhan harapkan dari kita semua adalah agar semua orang bisa menikmati persaudaraan yang terikat dengan tali kasih yang kudus dan mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah hadir di dalam dunia sebagai bukti kasih Allah kepada kita orang berdosa. Untuk itu, izinkan saya membuka dengan prolog Natal di tengah toleransi, di tengah intoleransi. Sekali lagi, Natal di tengah intoleransi. Dari fakta dan data yang ada, yaitu sejarah telah membuktikan dengan jelas bagaimana sejarah mendokumentasikan bahwa Natal telah hadir di tengah-tengah situasi yang dilanda oleh krisis atau krisis rasa toleransi atau krisis rasa persaudaraan. Hal ini bisa kita lihat melalui apa yang tertulis dalam kitab Injil yang memberi kita informasi tentang bagaimana sikap dan tindakan Herodes, demikian juga tokoh-tokoh agama Yahudi yang sangat antipati terhadap Natal. Bahkan hingga pasca Natal pun Herodes dan ahli-ahli Taurat atau tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka tidak bisa menerima dan tidak menerima kenyataan bahwa Natal itu telah hadir dan telah ada di tengah-tengah kita. Sebagai salah satu contoh, Herodes yang gagal memperdaya para Majus dan sebagai akibatnya karena ia gagal menemukan bayi kudus, bayi Natal itu, maka ia membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan tujuan semua itu tidak bukan adalah hanya untuk melampiaskan nafsu bejatnya, nafsu bobroknya, emosinya yang meledak-meledak yang tidak terkendali. Karena apa? Karena hasratnya tidak kesampaian, sehingga oleh apa yang terjadi, ia begitu berang dan ia begitu kecewa dan ia begitu marah besar oleh karena apa yang diinginkannya tidak tercapai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan menelusuri bagaimana tabiat buruk Herodes itu dalam melampiaskan kekesalannya, didokumentasikan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus. Bapak yang kasih dalam Tuhan, inilah yang membuktikan bahwa Natal telah hadir di tengah-tengah situasi yang sangat intoleran. Nah, yang kedua, latar belakang intoleransi ini adalah tidak bukan akan adanya haus kekuasaan dan rakus akan kekayaan duniawi. Sebagai bukti, sikap intoleran dan yang anti Natal yang menjangkiti Herodes dan ahli-ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama Yahudi dilandasi oleh dua motif yang berbeda. Namun demikian, dua motivasi yang berbeda tadi
Mereka bekerja sama secara kolaboratif, mereka berpunya tujuan satu, mereka tidak suka kehadiran Kristus sebagai bayi Natal. Jika Herodes karena alasan kekuasaan atas dunia, maka para tokoh agama Yahudi lebih pada kekuasaan akan bait suci. Kenapa? Karena bait suci ini merupakan sumber devisa, sehingga mereka tidak rela kalau Natal itu harus menjadi kenyataan. Kenapa? Mereka tidak ingin kehilangan jabatan, tidak ingin kehilangan devisa yang mereka peroleh. Sehingga olehnya Natal diwarnai dengan intoleransi itu bukannya terjadi pada saat-saat sekarang di mana kita hidup ini, tetapi sejak zaman pada awal Natal terjadi, intoleransi itu sudah mewarnai dunia ini. Nah, kita masuk pada poin yang sesungguhnya dari makna Natal yang sejati. Makna Natal yang sejati ini yang akan jadi pokok renungan kita bersama-sama. Makna Natal yang sejati yang pertama-tama, Natal itu tidak dihadirkan untuk mengambil alih atau menguasai kekuasaan dunia ini, tidak. Karena Kristus datang bukan untuk mengambil alih posisi kaisar dan kekuasaannya. Kristus datang juga bukan untuk datang mengambil alih kedaulatan mereka yang berkuasa, tidak. Ini jelas dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat, ketika mereka mencobai Tuhan Yesus dengan mengatakan, bolehkah kita membayar pajak? Mereka menggiring Yesus pada satu jebakan maut. Ia ingin mencelakai Yesus. Apa kata Tuhan Yesus ketika ia menjawab pertanyaan argumentasi atau jebakan maut ahli Taurat tersebut? Yesus mengatakan demikian. Dalam Matius 20 ayat 1 Yesus mengatakan demikian. Jawab mereka, gambar tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Harusnya secara tegas Yesus menegaskan bahwa Natal, makna Natal yang sesungguhnya adalah kehadiran Allah untuk mengasihi, bukan mengambil alih kekuasaan para penguasa. Tetapi kehadiran Yesus adalah untuk mengambil alih kekuasaan setan, bukan kekuasaan para penguasa. Kuasa iblislah yang ingin Yesus ambil alih, bukan kekuasaan para penguasa. Makna Natal yang kedua. Makna Natal yang kedua, Natal itu tidak dan bukan untuk menguasai bait Allah yang ada di Yerusalem. Seperti yang diasumsikan oleh para ahli Taurat, para tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka tahu betul akan isu tentang nubuatan Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka tahu persis dan mereka membaca kitab suci. Mereka tahu bahwa Kristus, Sang Juru Selamat itu akan datang. Nah, namun mereka berasumsi lain. Mereka anggap bahwa kedatangan Yesus itu akan mengambil alih kedudukan mereka dan menguasai bait suci sehingga mereka kehilangan posisi di dalam bait suci. Itu jelas bukan maksud dan tujuan Kristus datang sebagai bayi Natal. Itulah sebabnya mereka menentang dengan keras dan mereka sangat tidak ingin dinasti mereka terancam dan kekuasaan mereka terancam. Ini hanyalah masalah martabat gengsi rohani. Sedangkan makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus ingin menguasai bait Allah yang sesungguhnya adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah? Yesus ingin agar kita ini menjadi tubuh Kristus. Kita yang menjadi bait Allah. Kita inilah yang ingin direbut dari Kristus dari jurang maut, dari tangan kuasa maut, dari tangan kuasa iblis. Itulah makna Natal yang kedua. Dan makna Natal yang ketiga adalah Natal itu sesungguhnya lebih merupakan manifestasi kerajaan surga terhadap dunia yang terhilang oleh karena dosa. Makna Natal yang sesungguhnya, puncak makna Natal adalah Natal itu merupakan manifestasi kerajaan surga terhadap dunia yang terhilang. Dan Tuhan ingin menemukan yang terhilang itu untuk diselamatkan. Ini jelas di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Izinkan saya bacakan bagi sidang jemaat kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh dia. Inilah makna Natal yang sesungguhnya.
yaitu kasih Allah yang tidak terukur itulah yang telah membuat Allah gelisah, Allah tidak nyaman, dan Allah merasa harus bertindak menyelamatkan orang berdosa. Dengan cara apa? Dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita ini tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Yang berikut kita masuk pada poin yang kedua. Di balik karya Allah lewat Natal tadi, Natal memiliki mandat bagi gereja Tuhan. Natal memberi gereja Tuhan sebuah tanggung jawab, sebuah mandat, sebuah kepercayaan, sebuah otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Oleh karena itu, Natal memiliki mandat istimewa bagi mereka yang telah menerima Kristus dan diperbarui hidupnya oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada lewat hal ini. Yang pertama, mandat Natal bagi gereja Tuhan, ada tiga tugas, tiga tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab gereja adalah mereka adalah tugas dan tanggung jawab mereka yang sudah disucikan dari kenajisan akibat dosa. Mandat Natal yang pertama adalah Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada mereka yang sudah disucikan dari kenajisan dan dosa. Izinkan saya bacakan sekali lagi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang terus ikhlas. Sekali lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang terus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah mandat yang pertama. Gereja diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan karena gereja sudah disucikan dari kenajisan akibat dosa. Bahwasanya Injil yang telah kita dengar, Injil yang telah kita terima, itu memiliki kuasa. Dan kuasa Injil itu telah berdampak dengan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita yang semula berdosa disucikan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi kita disucikan oleh karena kita percaya atas apa yang diberitakan oleh Injil. Kita percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga olehnya ketika kita percaya kepada Injil, maka Injil itulah yang memiliki dampak sedemikian rupa terhadap orang percaya, dan Injil itu yang memurnikan kita lewat kepatuhan, ketaatan kita kepada Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang menyertai dan berkarya dalam kehidupan kita. Oleh karena Injil telah menghasilkan penyucian hati, maka sebagai penerima kasih karunia, yaitu kita telah menerima penyucian hati, kita tidak boleh bersikap pasif. Kita sebagai gereja Tuhan yang telah disucikan, dimurnikan oleh Tuhan, kita tidak boleh bersikap pasif. Dengan hati yang telah disucikan dan dibasuh oleh darah Kristus dari noda dosa, maka kita harus menghasilkan buah kasih. Yaitu kita harus menjadi agen kasih, kita harus mewartakan kasih Kristus kepada bangsa-bangsa. Kita harus membagikan, memeratakan, dan mengasihi semua orang tanpa memandang bulu. Sebagai gereja yang sudah disucikan, sebagai gereja yang sudah dibenarkan, sebagai gereja yang dikasih oleh Tuhan, maka kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengasihi semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang bulu. Yang kedua, mandat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan. Roh Kudus yang menyucikan kita dari dosa. Ya, Roh Kuduslah yang menyucikan kita dari dosa. Dan dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat Natal yang berbahagia, lewat Natal yang indah pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada sebagai persembahan yang tidak bercacat. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan nurani kita dari perbuatan yang sia-sia,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Roh Kudus atau Roh Kristus itu adalah pelaku agung yang telah memurnikan jiwa kita yang berdosa. Roh itu juga yang meyakinkan jiwa kita akan ketidakmurniannya, akan keberdosaan kita. Roh itu juga melengkapi kita dengan kebajikan-kebajikan dan anugerah yang menghiasi dan memurnikan diri kita dari dosa, dari kenajisan yang selama ini telah menguasai kita. Roh Kristus itu juga lah yang memampukan kita dan membuat hidup kita berhasil untuk menjadi orang benar. Jadi dengan darah Kristus kita diubah jadi manusia berdosa, dari makhluk yang najis menjadi makhluk yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang semula tidak mampu hidup benar, kita yang semula tidak mampu hidup kudus, dengan pertolongan Roh Kristus, dengan pertolongan darah Kristus, maka kita dibuat menjadi seorang pribadi yang benar. Oleh pertolongan Roh Kuduslah kita dimurnikan dari kenajisan. Oleh pertolongan Roh Kuduslah, pertolongan Roh Kristuslah, oleh pertolongan darah Yesuslah kita dimurnikan, disucikan jiwa kita dari kenajisan, dari keberdosaan. Tanpa pemurnian jiwa kita, maka kita sama sekali tidak akan pernah bisa menjadi makhluk yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga tanpa pemurnian darah Yesus yang membasuh menyucikan kita, maka Natal akan sia-sia belaka. Natal bukan Natal tanpa darah Kristus, tetapi Natal yang sejati adalah ketika darah Kristus ditumpahkan bagi kita. Oleh karena itu, tanpa pemurnian jiwa kita tidak akan pernah bisa menjadi jiwa yang mengasihi sesama dengan tulus dan ikhlas. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Roh Kristus yang ada dalam kita, Roh Kristus yang memurnikan kita, Roh Kristus yang menuntun kita, Roh Kristus yang memberdayakan kita, memampukan kita untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga ketika Roh Kristus ada dalam diri kita, menguasai diri kita, maka hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang berpihak kepada dosa yang ada dalam diri kita sebagai kodrat manusia, itu semua mulai dikikis, disingkirkan. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai diperbaharui sedikit demi sedikit dan kita mulai diperbaharui menjadi manusia baru. Jadi dengan demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, izinkan saya memastikan tanpa anugerah ilahi kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah, apalagi mengasihi sesama seperti yang seharusnya. Tidak ada kasih selain yang keluar dari hati yang murni. Tidak akan ada kasih selain yang keluar dari hati yang murni. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita belum diperbarui, kalau kita tidak menerima Kristus, kita tidak akan pernah mampu untuk mengasihi dengan hati yang tulus. Tetapi berkat kasih Kristus yang dalam kita, maka kita dimampukan untuk bisa mengasihi dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni. Yang ketiga, makna Natal. Makna Natal yang ketiga adalah Natal merajut jalanan kasih dan persaudaraan. Ini jelas dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya. Lewat surat kiriman Rasul Petrus kita dinasihati agar supaya kita menjalin kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dengan sesama kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan, kita diinginkan oleh Tuhan agar kita mengasihi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun kepada semua orang tanpa kecuali. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat kepada kita saja, bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, tapi kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, termasuk pada orang yang menyakiti, mengecewakan, dan bahkan mungkin menghancurkan hidup kita sekalipun, kita wajib, kita tetap harus mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi makhluk berdosa. Berkat Natal kita telah menerima mandat yang kudus, mandat yang suci. Berkat kehadiran Kristus, berkat Natal kita telah menerima pengudusan, penyucian, dan Roh Tuhan yang diam di dalam kita. Roh Tuhan yang menggerakkan kita, memotivasi kita, memampukan kita untuk mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Mengasihi sama dengan tulus dan ikhlas dan sungguh-sungguh
merupakan kewajiban semua orang Kristen. Sekali lagi izinkan saya mengingatkan, mengasihi sesama dengan tulus dan sungguh-sungguh itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua orang Kristen. Kasih sayang kita terhadap satu dengan yang lain dengan tulus harus benar-benar kita lakukan dengan ikhlas dan tindakan yang konkret, dan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita harus lakukan secara terus-menerus, dan kita harus lakukan secara meluas sehingga dunia yang intoleran, dunia yang sedang berdosa ini bisa diubahkan lewat kehadiran, lewat peran serta kita di dalam mengubah dunia menjadi dunia yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, kasih Kristus yang tulus dan ikhlas ini harus menjadi atribut atau jubah yang melekat dalam keseharian kita. Sehingga karakter dan pribadi Kristus itu bisa benar-benar melekat dan termanifestasikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat pikiran kita, lewat segala sesuatu yang kita perbuat, kita kerjakan. Pribadi dan karakter kudus Kristus, pribadi dan karakter ilahi Kristus itu harus termanifestasi lewat sikap, tutur kata, perilaku, tindak tanduk pikiran kita. Izinkan saya menegaskan dalam firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Surat Kolose 3 ayat 12 saya dengan 14 berbunyi sebagai berikut. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut, dan kesabaran. Dimulai dengan kalimat karena itu, artinya apa? Ini sebuah perintah, sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, atau sebuah afirmasi, atau sebuah penegasan. Sebagai orang-orang istimewa, sebagai makhluk-makhluk istimewa, yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan, orang hasil seleksi. Dan sebagai orang yang diseleksi, kita dikuduskan dan dikasih oleh Tuhan. Oleh karena kita dikuduskan, dikasih oleh Tuhan, maka kita wajib mengenakan atribut, wajib mengenakan belas kasih, wajib mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut, dan kesabaran sebagai atribut, sebagai jubah, sebagai busana kita, sebagai perlengkapan kita sehari-hari. Kemudian ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Tuhan memerintahkan agar kita bersabar terhadap sesama kita. Tuhan juga menginginkan agar kita mengampuni sebagian. Tuhan mengampuni kesalahan kita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tidak pernah menuntut untuk kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka kita pun diperintahkan, diwajibkan untuk bisa mengimplementasikan kasih itu dalam bentuk pengampunan, dalam bentuk bersikap sabar, dalam bentuk bertoleransi kepada orang yang berdosa, bertoleransi kepada orang yang lemah. Bahkan mengampuni seorang akan yang lain apabila menaruh dendam, apabila menyimpan sakit hati. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun juga wajib mengampuni sesama kita. Ayat 14, surat Kolose pasal ketiga menegaskan demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah mandat Natal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita diperintahkan untuk merajut jalinan kasih dengan saudara-saudara kita. Kita ditugaskan oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan membangun dan merajut tali kasih persaudaraan yang tulus dengan semua orang tanpa kecuali, termasuk kepada mereka yang menyakiti, melukai, dan memusuhi kita. Kita tidak boleh memiliki dendam, kita tidak boleh menyimpan sakit hati, kita harus mengasihi. Puji Tuhan, itulah pesan Natal, itulah mandat Natal, dan itulah makna Natal yang kita boleh terima dan simak baik dari firman Tuhan. Saya akhiri dengan closing statement. Closing statement yang pertama, ketika Kristus hadir ke dalam dunia ini, Dia menghadirkan dirinya sebagai bayi yang lemah di tengah-tengah intoleransi, yang benar-benar sangat tidak bersahabat.
Bayangkan seorang bayi yang harus terancam untuk dibunuh, yang harus dilarikan ke sana kemari, diungsikan oleh Yusuf dan Maria. Namun hal itu tidak membuat kasih Allah menjadi luntur dan berubah atau dibatalkan. Kasih Allah harus tetap mengalir bagaikan sungai yang tidak bisa dibendung. Kasih Allah harus tetap bergelora seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti bergelora. Demikianlah kasih Natal itu tetap bergelora. Closing statement yang kedua. Bahkan pada saat nyawa sang putra Natal itu terancam oleh kebengisan dan kebencian Herodes yang haus darah. Namun kasih Allah tetap mengalir dengan deras dan tidak dapat dicegah. Demi apa? Demi keselamatan dunia yang berdosa dari kebinasaan kekal. Kasih Tuhan tidak bisa dihambat, tidak bisa dirintangi oleh perbuatan setan. Kasih Kristus, kasih Allah tidak bisa dicegah, dihambat oleh kebengisan, kebencian iblis yang menginginkan agar dunia binasa bersama dengan binasanya maut. Oleh karena itulah Putra Natal tetap harus menunaikan tugasnya sebagai Putra Natal membawa keselamatan bagi dunia. Closing statement yang ketiga, gereja. Sekali lagi, gereja. Gereja adalah kumpulan orang yang di dalam diri masing-masing individu telah menjadi wadah bagi Kristus. Sekali lagi, gereja adalah kumpulan individu yang masing-masing individu tadi telah menjadi wadah bagi Kristus. Agar Kristus dapat mengejawantahkan atau dapat memanifestasikan kasih-Nya kepada dunia yang berdosa dan intoleran ini. Dengan demikian, gereja harus bisa menjadi wadah bagi kasih Kristus. Gereja harus bisa menjadi tempat yang menampung kasih Kristus yang berlimpah-limpah itu. Dan demikian juga gereja harus bisa menjadi pelopor terdepan dalam hal bertoleransi, dalam hal mengasihi, dalam hal mengampuni, dalam hal tidak membenci, dalam hal menyalurkan kasih kepada semua orang. Closing statement yang berikut. Gereja tidak boleh menempatkan dirinya hanya sebagai sekedar lembaga kerohanian semata-mata. Karena gereja bukan sekedar sebuah organisasi, tapi gereja harus menjadi organisme yang hidup. Oleh karena itu, gereja harus bisa menghadirkan dirinya sebagai representasi Kristus yang penuh kasih. Gereja harus bisa menghadirkan dirinya sebagai perwakilan, sebagai duta Kristus yang penuh kasih kepada dunia yang sedang dilanda oleh krisis toleransi ini. Jadi gereja wajib mengimplementasikan kasih Kristus kepada masyarakat secara global. Gereja wajib mengimplementasikan kasih Kristus yang toleran itu. Toleran berarti apa? Ia toleran terhadap orang berdosa. Ia tidak memusuhi orang berdosa, ia tidak membenci orang berdosa. Toleran dalam pengertian ia mengerti, ia memahami bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya kalau tidak diselamatkan. Gereja juga harus bersikap demikian dan gereja harus menempatkan dirinya sebagai pelopor terdepan di dalam hal bertoleransi. Dan gereja harus bisa menghadirkan dirinya sebagai perwakilan atau duta Kristus di tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Dan yang terakhir, closing statement saya adalah gereja adalah agen kasih yang harus bisa menjembatani dan mempersatukan berbagai perbedaan dengan cara mengimplementasikan kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu harus menjadi soko guru utama, harus menjadi tulang punggung, kekuatan, dan kasih Kristus itu harus menjadi segala-galanya. Karena itu gereja yang adalah agen kasih, maka gereja harus mampu dan harus bisa menjembatani dan mempersatukan berbagai perbedaan yang tengah ada dalam dunia ini. Sehingga dengan kehadiran gereja, maka dunia bisa mengenal dan menikmati kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Itulah pesan Natal, itulah makna Natal. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Engkaulah Tuhan atas seluruh alam semesta. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa syukur kami kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberkati kami dengan Putra Natal yang telah hadir di dalam hati kami. Berkat kehadiran Sang Putra Natal di dalam hati kami, Engkau telah memberkati kami dengan hati yang damai, hati yang penuh sukacita,
di tengah-tengah dunia yang resah dan gelisah dan menderita dan sengsara ini. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai saluran kasih-Mu kepada sesama kami, agar mereka pun juga dapat menikmati indahnya damai Natal yang sejati. Agar mereka juga Tuhan boleh menikmati kasih Natal yang sesungguhnya. Agar mereka yang resah, mereka yang gelisah, mereka yang menderita, mereka boleh merasakan keindahan damai Natal dan kasih Natal. Kuduskan, sucikan kami oleh ketaatan kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Agar kami dapat Tuhan mampu untuk saling mengasihi dengan bersungguh-sungguh, bukan dengan kemunafikan, bukan dengan kepalsuan. Juga Tuhan agar kami dapat mengasihi dengan segenap hati. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk Natal yang indah pagi ini yang boleh kami rayakan bersama-sama dalam kesederhanaan, di dalam situasi yang seperti ini. Kami bersyukur kami masih bisa menikmati sukacita Natal, damai sejahtera Natal, bahagia Natal. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memotivasi kami, yang menguatkan dan meneguhkan kami. Izinkan hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat GBI Rahmat Allah, demikian juga Tuhan gereja-Mu di seluruh penjuru dunia. Biarlah Tuhan damai Natal membahana dan bergema di setiap hati setiap insan, agar mereka yang belum mengenal Engkau boleh mengenal-Mu, dan mereka yang sudah mengenal Engkau semakin lebih setia kepada-Mu, semakin lebih mengasihi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami di tengah-tengah pandemi Tuhan. Dan lebih lewat pandemi Tuhan, kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami belajar mengenal kasih-Mu lebih indah lagi. Dan lewat pandemi Tuhan, kami belajar mengasihi sesama kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, mengasihi dengan ketulusan, mengasihi dengan ikhlasan, mengasihi dengan kasih yang sejati, mengasihi dengan kasih yang tidak pura-pura, mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang jadi korban pandemi, mereka keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri mereka kekuatan penghiburan. Demikian juga Tuhan menyongsong tahun 2022, Tuhan sertai kami, kawali kami, lindungi kami, pagari kami, tetap naungi kami dengan kasih setia dan kemurahan-Mu Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan kami seorang diri. Berkatilah Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga, berkati Tuhan agar kami semakin setia kepada-Mu, semakin teguh kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami kepada-Mu Tuhan, terangi setiap kami dengan wajah-Mu, limpahi kami dengan kasih karunia-Mu, kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu, lingkupi kami dengan anugerah dan kasih sayang-Mu, tuntun dan bimbing kami setiap langkah kami di jalan-Mu yang benar. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan, diberdayakan untuk hidup benar di hadapan-Mu, dan tolong kami Roh Kudus agar kami dapat mengimplementasikan kasih-Mu kepada bangsa-bangsa. Tolong kami Roh Kudus agar kami mampu hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu, dan tidak bercacat, tidak bercela dengan pertolongan-Mu, karena dengan kuatan kami tidak akan pernah mampu hidup benar, hidup kudus ya Tuhan. Tulis dan catatlah nama kami itu dalam kitab kehidupan domba Allah, supaya ketika Engkau datang kedua kali sebagai Raja atas segala Raja, kiranya Tuhan kami tidak Engkau tolak, dan jangan seorang pun dari kami Tuhan tereliminasi, dan bila kami izinkan kami Tuhan mendapat bagian, mendapat tempat untuk tinggal bersama dalam keabadian untuk selama-lamanya. Karena itu menjadi iman dan kerinduan kami sepanjang masa ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk dunia. Ya Tuhan, Kau selamatkan dunia ini, Engkau berkati dunia ini, berkati untuk Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia. Berkati Bekasi kami tercinta Tuhan, agar Bekasi boleh menjadi Bekasi yang diselamatkan. Berkati juga Tuhan lingkungan di mana kami tinggal berada kesejahteraan, sifat sejahtera lingkungan kami, kesejahteraan kami juga Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan teristimewa GBI Rahmat Allah Tuhan, jadikan gereja Rahmat Allah Tuhan, gereja yang dewasa, gereja yang bertumbuh, gereja yang misioner, gereja yang menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Pertemukan kami dengan orang yang Kau ingin selamatkan, dan pakailah setiap jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi alat menyaksikan perbuatan-Mu, baik-Mu dan kasih-Mu kepada bangsa-bangsa, sehingga kami boleh berdapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tambahkan juga untuk Israel Tuhan, berkati Israel Tuhan, lindungi Israel, pagar Israel, selamatkan Israel Tuhan, celihkan balik Israel kepada kebenaran-Mu, agar Israel juga boleh mengenal Engkau. Kami memberkati Israel Tuhan lewat doa-doa kami, karena kami telah mengenal Engkau dan diberkati oleh Engkau lewat Israel. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang sudah Kau iburkan, yang kurang Kau cukupi, yang dalam perjalanan Kau lindungi dan Engkau menyertai. Engkau berkati mereka yang setiap rumah tangga Tuhan, mereka merindukan untuk punya momongan, Kau berkati mereka yang sedang mengandung, Kau berkati buah kandungannya, dan Kau berkati para suami, para istri, mereka boleh menjadi pasangan yang harmonis, yang rukun, yang saling mengasihi. Berkati anak-anak mereka agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau dan hidup dalam kebenaran-Mu. Cukupi segala kebutuhan mereka, jangan biarkan mereka kurang apapun. Yang terbaik
biar kasih setia menyertai mereka. Dalam nama Yesus, berkatilah umat-Mu dengan damai sejahtera sukacita-Mu, berkati dengan kemakmuran, kebahagiaan, umur panjang, amat lebih dan berkati dengan hati yang cinta kepada Engkau dan takut akan hidup dan berlalu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur masih kepada-Mu atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama juga Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada makan kami secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa masuk dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan bermata Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah yang kudus dan bukalah hati kita. Hiduplah seturut apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu, maka Tuhan Allah yang setia akan memberkatimu dan menyertaimu sepanjang masa. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal, kasih yang penyertaan firman anugerah dan kasih yang Roh Kudus menyertai memberkatimu dan memeliharamu dan menyangkanmu dengan kebaikan dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Amin.